Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada kajian yang terakhir, atau kita sekarang berada pada majelis yang ke-86, pembahasan kita yang terakhir kemarin, kita telah membagi zakat menjadi 5 pembagian. Iya, menjadi 5 pembagian. Zakat hewan, zakat emas dan perak, zakat tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, kemudian zakat perdagangan, kemudian zakat ar-rikaz. Ini pembagian zakat harta, ya. Jadi kalau kita bagi zakat terbagi 2. Ada zakat al-mal, zakat harta. Yang kedua ada zakat fitri. Iya. Jadi secara umum zakat terbagi berapa? 2. Ada zakat harta, zakatul mal. Yang kedua ada zakat apa? Zakat fitri. Zakatul mal, zakat harta ini, itulah yang kita sebutkan kemarin, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan juga Sa'di rahimahullah ta'ala, yang kita simpulkan bahwa zakat harta terbagi menjadi 5 bagian. Ya, zakat as-sa'imah, zakat hewan, kemudian zakat emas dan perak, melingkup pembahasan zakat uang, nanti dibahas di babnya. Kemudian zakat al-hubub, az-zuru, was-simar, zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Kemudian yang keempat zakat perdagangan, kemudian yang kelima zakat ar-rikaz. Inilah yang akan kita jelaskan. Ini masih globalnya, ya. Baik. Nanti setelah selesai pembahasan 5 zakat harta ini, baru kita masuk ke pembahasan zakat apa? Zakat fitri. Itu saya globalkan dulu, baru rinciannya belakang, ya. Ya, setelah pembahasan zakat fitri, baru kita masuk ke pembahasan golongan yang berhak diberikan padanya zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitri. Siapa golongan yang berhak mendapatkannya? Iya.
Kemudian setelah itu baru pembahasan tempat penyaluran zakat atau sedekah sunnah. Ya, baru pembahasan sedekah sunnah dan tempat penyalurannya dan seterusnya. Tayyib, sekarang hari ini kita mulai masuk membahas bentuk zakat yang pertama dari zakat harta, yaitu yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di kitabnya Zakatus Sa'imah. Zakat As-Sa'imah. Iya. Zakat As-Sa'imah ini penamaan untuk zakat hewan. Iya. Dikatakan As-Sa'imah, nanti akan kita jelaskan kenapa dikatakan dia sebagai As-Sa'imah. Karena penamaan As-Sa'imah ini adalah penamaan yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar riwayat Al-Bukhari. Memang dia dinamakan As-Sa'imah. Dalam hadis Abu Bakar riwayat Al-Bukhari. Dan sebagian para ulama menamakan dia dengan zakat Bahimatul An'am. Ya. Ini masalah penamaan dulu ya. Dikatakan As-Sa'imah sebabnya ada, nanti dijelaskan. Karena dia dibuat merumput di tempat yang halal, di tempat tanah yang bebas, di tempat tanah yang mubah, halal dikonsumsi umum, atau mungkin itu adalah miliknya memang. Iya. Di tanah yang bebas. Itu As-Sa'imah. Dijelaskan nanti lebih jelas, lebih gamblang. Kemudian yang kedua, kadang dinamakan dia dengan zakat Bahimatul An'am. Kenapa dikatakan zakat Bahimatul An'am? Karena memang yang keluar zakatnya cuma Bahimatul An'am. Ya. Memang yang keluar zakatnya hanya Bahimatul An'am. Iya. Apa itu Bahimatul An'am? Onta, sapi dan kambing. Hewan yang diternak. Bahimatul An'am. Selain daripada itu tidak ada zakatnya. Yang ketiga, kadang zakat ini dinamakan juga dengan zakat al-mawashi. Al-mawashi. Jadi namanya As-Sa'imah, zakat Bahimatul An'am, atau zakat al-mawashi. Maksud dan tujuannya sebenarnya semuanya sama saja. Al-mawashi hewan juga ya. Ya. Taib. Tentang zakat Bahimatul An'am ini, yang dimaksudkan dengannya tadi sudah saya sebutkan al-ibil wal bakar wal gonam, zakat onta, sapi dan kambing. Dalil yang menunjukkan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya itu telah diterangkan dalam hadis ya yang sahih. Dan itu ijma' para ulama bahwa zakat yang keluar dari zakat hewan hanya 3 jenis hewan ini: onta, kerbau dan kambing. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqaratun au gonamun." Langsung Nabi sebut sudah 3 ini. Ya. Tidaklah seorang yang memiliki onta, sapi atau kambing la yu'addi haqqaha, yang dia tidak keluarkan haknya, yakni zakatnya, illa utiya biha yaumal qiyamah a'zama ma takunu wa asmanah, kecuali nanti akan didatangkan hewan-hewan itu nanti hari kiamat. Namun kondisi hewan itu akan jadi besar dan lebih gemuk, dijadikan lebih besar dan lebih gemuk. Untuk apa? Tata'uhu bi akhfafiha. Hewan itu nanti akan menginjak-injak pemiliknya dengan sepatunya. Ya. Wa tanhatuhu wa tantahuhu bi kuruniha. Dia akan menanduk pemiliknya dengan tanduk-tanduknya. Kullama jazat ukhraha raddat alaihi ulaha. Setiap kali berlalu hewan yang terakhirnya, dia akan dikembalikan lagi hewan yang pertamanya. Yani dia akan diinjak terus. Setiap hewannya selesai, yang terakhir menginjak dia, membunuhnya, diulang lagi dari awal. Hatta yuqda bainan nas. Sampai manusia diputuskan untuknya urusannya. Sampai manusia dihisab
ditunaikan padanya urusan mereka. Dia disiksa dulu. Dan wajibnya zakat untuk hewan pada 3 jenis hewan itu saja tadi, unta, sapi dan kambing, itu berdasarkan ijma' para ulama. Jelas? Jadi jangan lagi dibahas itu hewan yang lain. Bagaimana kalau ayam? Bagaimana kalau itik? Bagaimana kalau ayam potong, ayam petelur? Enggak ada pembahasannya itu. Apalagi ikan di empang, adakah zakatnya empang? Ya, saya punya empang luas, banyak udangnya dan banyak ikannya. Enggak ada itu zakatnya. Kecuali nanti dia masuk dalam bab at-tijarah, diperdagangkan. Maka dia bisa masuk zakat perdagangan kalau diperdagangkan. Iya. Jelas ya? Tayyib. Jadi ini ijma' para ulama ya. Kemudian para ulama berselisih tentang kuda. Di mana dengan kuda? Kuda ini ada kemiripan dengan onta, sapi dan kambing. Iya. Jumhur ulama ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda itu tidak ada zakatnya sepanjang kuda itu tidak diperdagangkan. Faham ya? Sepanjang kuda itu tidak disiapkan untuk diperjualbelikan. Kalau dia diperjualbelikan, maka dia bisa masuk dalam kategori zakat perdagangan. Kalau modal dan untungnya mencapai nisab. Iya. Jadi kuda ini meskipun nanti dia punya kemiripan dengan sapi dan onta, dia as-sa'imah. Dia as-sa'imah, misalnya dia dipelihara, diternak, dikasih merumput di tempat yang lapang seperti tadi syarat zakat as-sa'imah ya, walaupun mirip sama, dikasih merumput, dikasih makan di tempat yang gratis, bukan dibelikan, karena itu namanya ulufa namanya. Lain as-sa'imah, lain alufa. Nanti saya jelaskan insyaallah. Ada syaratnya itu, hewan bisa dikeluarkan zakatnya. Bukan sembarang ya. Kalau misalnya kuda ini mirip dengan sapi, onta dan kambing, dia sa'imah, dikasih makan di tempat merumput yang halal, bebas dia makan di sana sampai kurang lebih setahun. Dan yang kedua, sama dari sisi sama-sama diternak, digembalakan, dikembangbiakkan, ya. Taib, maka tetap tidak ada zakatnya, karena asalnya kuda itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang adanya zakat untuk kuda. Ya. Taib. Kan itu Nabi SAW bersabda, hadis ini sudah saya bacakan kemarin ya. Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslim fi farasih wa gulamih sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat ya bagi seorang muslim pada kudanya dan budaknya. Ya kan? Kemarin ada hadis saya bacakan, tidak ada zakat untuk budak. Budak yang kita miliki enggak ada zakatnya. Demikian pula kuda kata Nabi. Tidak ada zakat baginya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Ini beda dengan pendapat Abu Hanifah ya. Kalau mazhab Abu Hanifah itu berpendapat kuda itu jika dia di sa'imah ya. Sa'imah itu saya sudah sebutkan ya, dikasih merumput di tempat yang halal selama kurang lebih 1 tahun atau lebih 6 bulan. Maka nanti dia wajib padanya zakat. Namun ini pendapat yang lemah. Taib. Dan selain daripada kuda seperti himar dan bigol. Himar artinya keledai, bigol hewan yang lebih kecil daripada keledai. Bigol itu perkawinan antara hisan, al-hisan apa al-hisan? Kuda. Perkawinan antara al-hisan wal himar. Perkawinan antara kuda dan keledai, lahirlah yang namanya bigol. Iya, lahirlah yang namanya bigol. Nah, maka ini juga semuanya tidak ada zakatnya, kecuali kalau dia disiapkan untuk diperdagangkan. Sama dengan yang tadi itu, rumah, mobil, enggak ada zakatnya, kecuali dia masuk dalam kategori zakat apa?
perdagangan tanah, nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia disewakan, tijarah, maka dia masuk dalam kategori zakat perdagangan. Nah, semua hewan seperti itu tidak masuk. Tayyib. Sekarang kita masuk syarat wajibnya zakat hewan ternak. Ya. Ada syaratnya. Apa syarat? Ya, wajibnya zakat bahimatul an'am atau zakat as-sa'imah atau zakat al-mawashi tadi. Ya, hewan yang diwajibkan keluar zakatnya itu harus terpenuhi 4 syarat. Ya. Hewan yang mau dikeluarkan padanya zakatnya itu harus terpenuhi 4 syarat. Ya, kalau kita mau simpulkan sama dengan syarat yang kemarin, tinggal ditambah. Ya kan? Sama dengan syarat yang kemarin. Apa syarat yang kemarin? Ya. Orang yang mengeluarkan zakat ini harus muslim. Ada kan? Iya. Yang kedua, hewannya orang yang mengeluarkan zakat ini adalah orang merdeka. Ya kan? Bukan budak. Ya. Kemudian mencapai nisab. Kemudian sempurna selama setahun. Kemudian yang terakhir, istiqraru al-milk. Ya, sudah tetap dia miliki harta itu. Tapi sekarang kita lebih baguskan lagi ya. Kita sebutkan saja 4 yang lebih intinya. Syarat wajibnya zakat hewan ada 4. Yang pertama bulugun nisab. Sudah mencapai nisab. Dan nisabnya nanti akan disebutkan di pembahasan masing-masing. Karena nisabnya hewan onta berbeda dengan nisabnya sapi dan berbeda dengan nisabnya apa? Kambing. Beda nisabnya. Kalau sapi 30 sudah mencapai nisab, keluar 1 ekor sapi. Kemudian kambing nisabnya 40. Kalau onta 5. Jadi beda ya? Iya. Jadi itu syarat yang pertama untuk bahimatul an'am, hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, mencapai nisab. Dan nisabnya nanti berbeda antara onta, sapi dan kambing. Ini saya pelan-pelan ya. Karena ini susah ini. Susah, tidak gampang. Syarat kedua, tamamul haul. Hewan ternak ini harus sudah sempurna selama setahun dimiliki. Yakni mencapai setahun dan hewannya ini tidak berkurang dari nisab. Ya, kalau dia punya hewan ternak ya, sudah setahun kambingnya masih 39, enggak sampai 40. Ya, enggak sampai apa? 40, maka enggak ada kewajiban zakatnya, kecuali kalau dia mau keluarkan boleh. Difaham? Kalau dia mau keluarkan enggak sampai 40, bisa. Baik, nanti itu ya, insyaallah. Sekarang kita lihat sabda Nabi SAW tentang syaratnya harus setahun. Karena hadis yang sudah berlalu bersama kita, yaitu sabda Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Iya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Tidak ada zakat pada sebuah harta sampai berputar padanya setahun. Yakni sampai tamamul haul, sampai sempurna setahun baru keluar zakatnya. Syarat ketiga, dan ini syarat ketiga dan syarat keempat yang paling penting untuk zakat bahimatul an'am dan harus antum pahami baik-baik. Iya. Syarat ketiga dan keempat ini. Syarat yang ketiga ya, antakuna as-sa'imah. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan padanya zakat itu dipersyaratkan hewannya itu memang as-sa'imah. Ya. Dipersyaratkan hewannya itu apa? As-sa'imah. Apa itu as-sa'imah? As-sa'imah artinya ra'iyah, hewan yang dipelihara, diternak, dipelihara ya. Fil kala al-mubah,
di tempat merumput yang halal. Iya. Digembalakan di padang rumput yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja. Bukan di padang rumput yang haram. Itu dulu ya. Difaham ya? Memang dia digembalakan sapi, onta, ya, dan kambing itu memang dia digembalakan di tanah yang halal, dikasih merumput di tanah yang halal, bukan di tanah yang haram. Ya, bukan juga dia dibelikan rumput, ya. Paham? Perhatikan ya. Bukan dia dibelikan rumput, dikasih makan, tapi dibelikan rumput. Kalau dibelikan rumput itu tidak ada zakatnya nanti. Ya. Namanya ma'lufah atau al-ulufah. Al-alufah. Baik. Jadi dia memang diternak gratis di tanah yang halal, di tanah yang mubah, di padang rumput yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja, bukan di tanah yang haram. Namun dipersyaratkan dia merumput di situ setahun atau 6 bulan ke atas. Karena ini nanti khilaf ya. Berapa lamanya hewan yang dipersyaratkan dia dikeluarkan zakatnya, itu kalau dia merumput setahun atau 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Iya. Adapun kalau hewan ternaknya ini ternyata tidak digembalakan di tanah yang halal, di padang rumput yang bebas, ternyata tidak dibuat seperti itu. Iya. Bahkan dia alufah, ya, ada tenaga dan ada biaya untuk melayani hewan itu, ya, seperti dibelikan rumput, ya, memang dibelikan rumput, atau ada usaha dan tenaga, ya, untuk melayaninya, disabitkan. Kalau tidak dibelikan, kita yang pergi sabit rumputnya, daun-daunnya, atau ditanamkan, ya, ditanamkan rumput sendiri, ada usaha dan tenaga. Nah, itu tidak dikatakan as-saimah lagi. Difaham? Iya, itu namanya alufah. Iya, tidak dikatakan lagi as-saimah. Maka hewan yang seperti ini, ya, yang tidak bisa dikatakan as-saimah, tidak ada lagi zakatnya. Karena bukan as-saimah. Iya. Karena itulah hewan bahimatul an'am, onta, sapi dan kambing, kapan dia disifatkan dengan sifat alufah, fala zakata fiha, tidak ada zakatnya lagi. Apa itu hewan al-alufah? Ya, yaitu hewan yang membutuhkan tenaga dan biaya untuk melayani makannya. Apakah dengan disabitkan rumput atau daun-daunan. Antum yang pergi ambil rumputnya, daun-daunnya, makanannya, atau dibelikan makanan, rumput. Maksudnya dibelikan makanan, dibelikan rumput, ya. Atau ditanamkan rumput. Orang yang tanamkan rumput di suatu tempat lalu digembalakan di situ untuk merumput di situ. Ini tidak ada zakatnya lagi. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan serta pendapat jumhurul ulama. Jelas? Makanya lawannya as-saimah al-alufah. Difaham ya? Lawannya as-saimah apa tadi? Al-alufah. Ya, kalau as-saimah sudah tadi, diternak di padang rumput yang bebas dimanfaatkan, halal, bukan haram, bukan pula dibelikan makanan. Syaratnya 1 tahun atau paling minimal 6 bulan ke atas. Ya, jelas ya? Lawannya al-alufah. Kalau al-alufah tidak ada zakatnya, kalau as-saimah ada. Ini pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syekh dan Asy-Syaukani serta Asy-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jelas? Sampai sini jelas? Syarat keempat terakhir, bahimatul an'am ini dipersyaratkan wajibnya keluarnya zakatnya jika
Muttakhidatun lid-durri wan nasl. Ya. Atau ju'ila lidurrin wa naslin. Dia memang dipersiapkan untuk dikembangbiakkan dan untuk beranak pinak. Ya. Itu catatan penting ini. Yang keempat. Memang dia dipersiapkan, memang dia diternak untuk apa? Untuk dikembangbiakkan, itu makna lidurri wan nasl. Memang dia diternak untuk dikembangbiakkan dan untuk dikasih beranak pinak. Mau dikasih banyak memang, dipelihara. Iya. Adapun hewan ternak yang dipelihara untuk dibuat bekerja, seperti apa? Untuk membajak sawah, membajak kebun, atau untuk mengaliri tanaman, atau untuk ditunggangi, fala zakata fiha, enggak ada zakatnya. Iya. Karena memang dia tidak dibuat untuk dikembangbiakkan, tapi untuk dibuat beramal. Nah, ini bedanya ya. Jadi lidurri wan nasl. Hewannya itu dipersyaratkan untuk dikembangbiakkan, untuk beranak pinak, dipelihara untuk itu, bukan untuk dijadikan bekerja, ya, membajak sawah, kebun, mengaliri tanaman, ya, hewan itu untuk ditunggangi, maka enggak ada zakatnya. Jelas ya? Iya. Sebagaimana yang biasanya dibuat seperti ini onta dan sapi ya. Kalau kambing kan tidak dipakai membajak sawah. Iya. Yang ada itu adalah onta dan sapi, kerbau ya. Sapi itu sama kerbau. Nah, namanya aja yang beda. Walaupun agak memang beda, tapi selama kerbaunya sama dengan sapi, dipelihara, as-saima, disiapkan untuk dikembangbiakkan, nah, maka dia sama ya. Walaupun jenisnya beda, tapi sama. Naam. Jadi kalau ada onta, sapi, memang dia disiapkan untuk bekerja, membajak sawah, mengaliri tanaman, kebun, maka hewan al-awamil, jadi namanya ini hewan awamil, namanya amil ya, lil amal ya. Kalau hewan-hewan yang untuk bekerja seperti ini tidak ada zakatnya menurut jumhur ulama ya, seperti Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah. Itu pendapat mayoritas para ulama ya. Di antaranya Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bersabda, hadisnya ini, laisa fil baqar al-awamil sadaqah. Tidak ada zakat untuk sapi al-awamil, sapi yang dipekerjakan. Walaupun yang disebutkan sapi, maka onta masuk di dalamnya. Demikian pula kambing ya. Kalau seandainya dipekerjakan untuk dikendarai saja, untuk ditunggangi, ya apalagi kalau untuk dipelihara, untuk dimakan-makan saja ya, maka enggak ada zakatnya, untuk dimakan-makan saja atau untuk diperjualbelikan. Nah, kalau untuk diperjualbelikan, maka dia masuk dalam kategori zakat apa? Perdagangan. Kalau dia pelihara kambing untuk dijual beli, maka dia masuk zakat perdagangan, enggak masuk di zakat ini. Iya. Masuk di zakat perdagangan. Kalau masuk di zakat perdagangan, perhatikan bedanya. Kalau dia misalnya tadi kuda kan, enggak masuk dia zakat hewan kan? Sapi yang dibuat bekerja, itu jelas enggak ada itu. Terus kambing kebanyakan orang pergunakan untuk diperjualbelikan. Jadi kambing dan kuda tadi itu kalau digunakan untuk tijarah, diperjualbelikan, maka dia masuk ke dalam apa? Zakat perdagangan. Tentu cara mengeluarkannya tidak sama. Karena hewan as-sa'imah, onta, sapi, dan kambing, itu yang dikeluarkan adalah hewan, bukan qimah, bukan harganya yang dikeluarkan. Faham ya? Jadi 30 ekor sapi keluar satu. Apa yang dikeluarkan? Sapi yang dikeluarkan, bukan uang. Difaham ya? Itu zakat as-sa'imah namanya, zakat hewan. Ya. Kambing 40 keluar satu apa? Kambing. Yang keluar hewan. Paham ya? Kalau zakat perdagangan bukan hewan yang keluar, uang yang keluar, qimahnya.
harganya, nilainya. Paham ya? Iya. Kalau dia ada keuntungan dari modalnya dan untungnya, nanti kan orang beli, ada untung. Modalnya kambingnya misalnya 500.000, dibeli orang 1 juta, berarti untung 500.000. Nah, nanti dalam setahun ada untung, ada modalnya sudah dia tahu, untungnya dia sudah tahu, keluar semua modal dan untungnya dalam setahun. Apa yang keluar? Qimah, harganya, nilainya. Sudah ya? Jadi berapa syarat? 4 syarat. Taib. Sekarang para ulama mengkalkulasikan hewan bahimatul an'am, ya, hewan ternak ini, onta, sapi dan kambing, mereka mengatakan kesimpulan untuk 3 jenis hewan ini tidak keluar dari 4 kondisi. Iya. Onta, sapi dan apa? Kambing, mereka klasifikasikan menjadi 4. Totalnya jadi 4 nanti. Kesimpulannya, setiap orang punya onta, kambing dan sapi tidak keluar dari 4 kondisi. Kondisi pertama, mungkin hewan ternaknya ini memang dia saimah. Itu yang pertama, ya. Mungkin dia adalah as-saimah. Apa itu as-saimah? Sudah digembalakan, ya, di padang rumput yang bebas, gratis, bukan di tanah haram, tidak pula dibelikan makanan, digembalakan setahun atau 6 bulan lebih. Itu as-saimah. Itu as-saimah. Dan tentang syarat as-saimah ini juga bisa dilihat dalam surah An-Nahl ayat 10. Dalam surah An-Nahl ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian. Untuk apa air hujan ini? Fungsinya air ini syarabun, sebagai minuman untuk kalian. Satu. Yang kedua, minhu syajarun. Dari air hujan ini akan menyuburkan tumbuhan dan tanam-tanaman. 2. Fungsi yang ketiga, fihi tusimun. Dengan air hujan ini pula, setelah berkembang rumput, setelah berkembang tanaman, ya, kamu mengembalakan ternakmu. Dia minum di situ dan dia makan padanya. Jelas, sudah? Fihi tusimun, sudah. Memang gratis. Dikasih makan di situ, minumnya gratis. Bukan ada tenaga dan bukan biaya. Bisa dipahami ya? Ya. Ini kondisi hewan ternak yang pertama. Kondisi kedua, mungkin hewan itu ma'lufah. Iya. Mungkin hewan itu apa? Ma'lufah. Itulah al-alufah. Artinya hewan apa? Onta, kambing dan sapi ini meskipun dia diternak untuk dikembangbiakkan, beranak pinak, tapi pemilik hewan ini dia harus mengeluarkan tenaga dan usaha serta biaya untuk menghidupi hewan itu. Seperti tadi kan, dikasih makan, diambilkan rumput, pemiliknya pergi ke tanah cari rumput, cari apa lagi? Cari daun-daun yang khusus dimakan oleh hewannya. Dia yang pergi sabitkan, dia yang pergi merumputkan, bukan dibawa ke tanah lapang, bukan. Dia yang pergi carikan. Dia butuh biaya, dia belikan rumput, dia belikan ini. Kalau dia tidak belikan, dia pakai tenaga, dia pergi merumput, dia pergi sabit itu apa? Daun-daun. Iya. Maka hewan seperti ini ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Ini jenis hewan yang kedua dari bahimatul an'am. Jenis hewan yang ketiga, antakuna amilah. Mungkin hewan itu dipekerjakan. Ya, dipekerjakan tadi sudah saya bahas. Seperti onta, ya, dipekerjakan. Kalau sapi tadi dipekerjakan untuk apa? Membajak sawah, membajak kebun. Naam. Ya, atau apa lagi? Untuk mengaliri tanaman. Ini di sini kan sapi di sini, ya kan? Sapi di sini. Ya, tapi kalau onta ditunggangi. Iya. Mereka menggunakan onta ini untuk menyimpan barang-barang dagangan di atas ontanya.
dipekerjakan untuk itu. Ya kan? Ini namanya lil amal, semua namanya. Lil amal, al awamil, dipekerjakan. Jadi disimpan, orang-orang Arab menyimpan barangnya di atas ontanya. Kadang disewa juga untuk itu. Kadang mereka pergi berdagang, dia simpan barang dagangannya di atas ontanya, di atas punggungnya. Kadang juga mereka mengendari ontanya, dia pakai untuk pribadi. Nah, ini tidak ada onta, tidak ada zakatnya seperti ini. Dipaham ya? Karena memang diadakan untuk al-awamil, untuk dipekerjakan, dipakai. Iya. Tidak ada zakatnya menurut jumhurul ulama, ya. Kondisi hewan yang keempat, antakuna muaddatan litijarah. Mungkin hewan ternak ini, onta, sapi dan kambing, memang dia digunakan untuk diperjualbelikan dan diperdagangkan. Maka kita katakan, ya, dia masuk dalam kategori zakat perdagangan, bukan masuk dalam kategori zakat hewan. Jelas? Ya. Baik. Maka yang keluar adalah kimahnya. Iya. Keluar adalah kimahnya. Kalau mencapai nisab antara untung, labanya dan modalnya, maka keluar apa? Zakatnya. Baik. Dan hewan yang memang dipersiapkan, perhatikan ya, hewan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan ini tidak peduli lagi mau dia saimah, ya, dipaham? Mau dia saimah atau tidak terserah. Dipaham ya? Iya. Kan misalnya ada hewan diperdagangkan, tapi hewan itu saimah, bagaimana ini? Nah, kalau hewannya diperdagangkan, tapi hewannya ini as-saimah, dia merumput di tanah yang halal, di tanah yang bebas. Iya. Kita katakan tetap tidak ada zakat hewan untuknya, karena dia disiapkan untuk diperjualbelikan saja. Iya. Untuk diperdagangkan. Dan ada juga memang hewan dipelihara untuk dimakan-makan. Ya, dan ini semua tidak ada zakatnya. Jelas ya? Baik, selesai kita pembahasan di sini. Naam. Sekarang kita masuk ke pembahasan zakat onta. Ya. Ini yang pertama ya. Baik. Satu lagi tambahan saya tambahkan di sini sebelum kita masuk ke pembahasan zakat onta. Baik. Satu pembahasan saya mau jelaskan di sini. Jadi dari pembahasan tadi kita katakan dipersyaratkan hewan itu harus saimah merumput. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an dan juga diterangkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq riwayat Bukhari, dan nanti hadisnya disebutkan oleh Sa'di. Ya, kata di suratnya Abu Bakar As-Siddiq itu menulis hadisnya, beliau menulis tentang kewajiban zakat apa? Hewan. Kata Abu Bakar dalam suratnya, wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Ada kan kalimat wa fi saimatiha. Iya. Itu untuk kambing. Untuk kambing disebutkan langsung as-saimah. Wa fi saimatiha. Sifatnya saimah. Ya, nanti kalau sudah sampai 40 sampai 120 keluar satu kambing. 121 sampai 200 keluar dua kambing ilal akhir. Adapun as-saimah, ya, untuk untuk onta, taib, saimah untuk onta itu datang dalam hadis Muawiyah bin Haida secara marfu. Dalam hadis itu disebutkan fi kulli ibilin saimah. Untuk ibil, untuk onta yang saimah, ya, setiap 40 ibnatul labun. Iya. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Iya. Baik. Adapun as-saimah pada sapi itu dikiaskan pada onta dan kambing. Jadi untuk penyebutan sapi itu tidak ada penyebutan as-saimah, yang ada cuma onta dan kambing. Penyebutan as-saimah ya dalam hadis. Tapi sapi dikiaskan sama dengan onta dan kambing. Baik. Kemudian satu tambahan lagi, ini masih pembahasan as-saimah. Tadi saya sebutkan ya, para ulama mempersyaratkan hewan yang keluar zakatnya ini harus
as-sa'imah selama setahun, merumput selama setahun di tempat yang halal dan di tempat yang gratis. Jadi dua, tempatnya halal bukan haram, dan di tempatnya gratis. Iya. Dipersyaratkan setahun. Bagaimana kalau kurang setahun? Ya, makanya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat dipersyaratkan bahimatul an'am sa'imahnya setahun. Itu pendapat Imam Syafi'i dan dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ada pendapat yang kedua dari pendapat jumhurul ulama. Ya, banyak juga para ulama yang menguatkan pendapat ini. Mereka berkata hewan ternak itu tidak dipersyaratkan harus setahun. Tapi yang dihitung adalah aksaruha, kebanyakannya dia merumput halal dan gratis. Kebanyakan yang dihitung. Tidak dipersyaratkan harus setahun. Ya. Yang penting 6 bulan ke atas, kan hitungannya setahun toh? Kan kalau 6 bulan berarti sudah 1/2. Tapi kalau lebih 6 bulan, 7 bulan, ya, 7 bulan as-sa'imah. Ya. Kemudian 5 bulan ulufah. Bayar biaya, tenaga, maka tetap dikatakan as-sa'imah karena dihitung alal galib. Dihitung dia kebanyakannya. Bisa dipaham tidak? Kalau dia sa'imah gratis, merumput di padang rumput yang halal, bebas, dia 6 bulan lebih. Ya. Sedangkan as-sa'imah al-ufa dia bayar 5 bulan saja. Berarti lebih banyak. Lebih banyak apa? Lebih banyak gratisnya. Maka itu yang dianggap. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Iya, jadi kalau kita mau rinci, rinciannya begini. Iya. Kalau dia digembalakan selama setahun, pasti ada zakatnya. Setahun kan sudah pasti zakat. Kalau gratis di tempat yang halal. Yang kedua, ya, kalau dia digembalakan 7 bulan atau 6 bulan lebih, menghampiri 7 bulan, sedangkan bayar butuh biaya dan tenaga selama 5 bulan, maka tetap wajib apa? Zakatnya, karena yang dihitung kebanyakan. Sudah 2 ya. Yang ketiga, kalau as-sa'imah 6 bulan. 6 bulan as-sa'imah gratis di tempat yang halal. Kemudian biaya juga 6 bulan seimbang, maka ini tidak ada zakatnya. Jelas? Karena seimbang. Iya. Dan kalau sebaliknya as-sa'imah lebih sedikit, 5 bulan as-sa'imah gratis, tapi 7 bulan apa? Al-alufa bayar biaya, maka sudah pasti tidak ada zakatnya. Jelas? Naam. Kemudian satu tambahan lagi, faedah dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni jilid 3 halaman 373. Beliau berkata, tentang hewan ternak yang terkena zakat hanya ada 3 jenis. Unta, kambing, sapi dan kambing. Dan ini kata beliau tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hal ini. Tidak ada khilaf. Adapun sapi liar, banteng, kalau tadi kita kuda juga ya, maka ini semuanya ini tidak ada zakatnya. Walaupun apa, yang di hutan itu, yang liar-liar itu, karena semuanya tidak dipelihara, ya, tidak dipelihara. Iya, tidak dikenai zakat menurut mayoritas para ulama. Sebab sapi liar, banteng, atau semisal dengannya dari hewan-hewan yang memang asalnya dimakan, ya, ini tidak termasuk binatang ternak semuanya. Adapun kambing, maka meliputi kambing biasa dan kambing domba atau biri-biri. Jadi kambing itu banyak spesiesnya. Ya. Ada kambing kacang, kalau di sini ada kambing kacang, ada kambing Jawa, ada kambing domba dan ada biri-biri. Dan ini kata Imam Ibnu Qudamah tidak ada khilaf. Semua jenis spesies kambing, mau dia kambing atau domba, kan tidak sama ya, mirip-mirip. Kambing itu domba, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dia disatukan dalam perhitungan nisab dan zakat. Jadi kalau dia punya domba sekian, misalnya dia punya domba berapa? 20. Kambing 20. Totalnya berapa?
40, maka dia dihitung dalam satu nisab. Jangan dikatakan domba aku kan belum cukup 40. Kambingnya belum cukup 40. Tidak, harus disatukan karena dia sama spesiesnya. Sama dengan sapi, kata Imam Ibnu Qudamah, dan kerbau. Sapi dan kerbau ini dihitung dalam satu nisab dan apa? Zakat. Maksudnya kalau dia dihitung dalam satu zakat, maksudnya apa? Disatukan perhitungannya. Ya, kemudian nisabnya digabungkan juga. Nanti zakat yang keluar padanya sama. 2,5% atau 10%. Ya, kalau untuk hewan bukan persen-persen ya. Tapi kambing yang keluar. Kalau onta ya onta yang keluar, kalau sapi ya sapi yang keluar. Ya. Ya kan repot. Kenapa seperti itu? Repot kalau misalnya onta, ada ontanya, keluar zakatnya, kambing disuruh kasih keluar. Kan repot, enggak punya kambing saya. Paham ya? Ya. Kalau sapi ya sapi yang keluar. Bukan kambing, sapi yang keluar. Kalau kambing ya kambing yang keluar. Tapi sekarang kita masuk zakatnya onta sekarang. Iya. Tentang zakat onta ini saya tidak terlalu rinci sekali juga ya. Saya jelaskan global-global. Ya. Yang penting antum paham. Karena antum juga tidak punya onta. Ya, antum bagaimana onta ini Ustaz? Penting ini. Antum tidak punya onta, lihat onta saja tidak pernah. Iya. Tapi tidak apa-apa kita bahas insyaallah. Ilmu. Ya. Yang penting itu sapi dan kambing karena di tempat kita ini yang banyak sapi dan kambing. Ya. Maka pemilik sapi yang pelihara sapi ini dia wajib belajar ini, apalagi kalau sapinya merumput di tempat yang bebas. Tapi kalau dikasih makan, dia usahakan, itu tidak ada lagi zakatnya sudah itu. Kalau setiap hari dia kasih makan, dia kasih merumput, dia pergi cari, bahkan kalau dia beli pakai tenaga atau biaya, aman sudah itu. Tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Tapi dia tidak aman di bab yang kedua, perdagangan. Banyak untungnya sapi. Nah, kalau bulan Ramadan ada bulan kurban itu puluhan juta bahkan ratusan juta ya orang jual sapi. Taib. Jadi dia tetap masuk di zakat apa? Perdagangan. Tetap keluar zakatnya. Taib. Sekarang kita masuk zakat onta. Tentang zakat onta ini aturannya sudah paten. Apa namanya paten? Aturannya sudah tetap dalam syariat, ya. Dan itu dijelaskan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Kita lihat ya, kata As-Sa'di rahimahullah di matan, fa amma as-sa'ima fal aslu fiha al-haditsu Anas. Adapun hewan as-sa'imah, jadi zakatnya ini as-sa'imah sudah tadi antum paham as-sa'imah toh? 3 hewan ini, unta, sapi dan kambing. Ini asalnya dijelaskan dalam hadisnya Anas bin Malik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq katabalahu, menuliskan surat untuknya. Hadhihi fariidatus shadaqah. Inilah sedekah yang wajib allati faradaha Rasulullah, yang memang Nabi SAW yang mewajibkannya. Jadi Abu Bakar menulis ini dari Nabi ini, ya. Ya, Abu Bakar tuliskan ini kewajiban ini. Kenapa? Karena di zamannya Abu Bakar setelah meninggal Nabi SAW ada orang tidak mau keluarkan zakatnya. Sampai Abu Bakar mengancam, siapa di antara mereka yang tidak mengeluarkan hewan kambing yang dulu mereka keluarkan waktu Nabi SAW, maka saya pasti akan perangi mereka. Diperangi, ya. Orang tidak bayar zakatnya itu diperangi, ya, dipaksa, karena itu haknya Islam. Kata beliau, ini adalah kewajiban sedekah. Maksudnya kewajiban zakat. Di sini lafadznya sedekah, ya, tapi maksudnya apa? Ya zakat maksudnya. Apalagi di lafadznya faridah, wajib, fardu. Zakat ini keluar yang sudah diwajibkan oleh Nabi alal muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulahu, dan ini termasuk kewajiban yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai merinci untuk zakatnya unta dulu. Unta. Fi 24 minal ibili. Ya. Untuk, ya,
24 dari onta, famadunahu atau kurang daripada itu, minal gonam. Ya, maka yang keluar hanyalah onta. Yang keluar hanyalah apa? Kambing. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi itu ya. Kalau onta keluar onta itu nanti ada batasnya. Kalau sudah 25 baru keluar, ya. Kalau sudah 25 baru keluar apa? Baru keluar onta, ya. Kalau di bawah 25 di sini disebutkan oleh Abu Bakar. Kalau 24 kan di bawah 25 itu. 24 kan? Kalau masih sampai 24 maka semuanya hanya keluar apa? Kambing, kata beliau. Minal ibil famadunaha, kurang, ya, 24 atau kurang, ya. Minal ghanam, keluar kambing, fi kulli khamsin, untuk kelipatan 5. Untuk kelipatan 5 apa yang keluar? Syatun. Jadi kalau kita susun ini kalimat, ya, kalau kita susun ini kalimat begini, ya, 5 sampai 9. Di syarah ada juga kayaknya itu, di syarah itu. Ya, di syarah ada. Di syarah sebenarnya lebih enak, ya. 5 sampai 9 berapa onta? 1 onta. Syatun, ya kan? Kemudian 10 sampai 14 syatani, 2 kambing, ya. Iya. 15 sampai 19 3 kambing, ya. Bisa dipaham, ya? Iya, kelipatan 5. Baik. Jadi nanti ada zakatnya onta kalau sudah sampai berapa? 5. Jadi onta itu nanti ada zakatnya kalau sudah sampai 5 onta. Baru keluar 1 kambing. Kalau 4 ontanya antum sampai setahun enggak ada zakatnya. Dipaham? Kalau antum sudah punya onta 5, maka keluar 1 kambing. Kalau mencapai setahun dan ontanya antum tidak berkurang dari 5. Bisa dipaham? 5 onta sampai 9. Ya kan? 5 onta sampai 9 keluar berapa? 1 kambing. Kemudian kalau dia sudah mencapai 10 kan? Sebelum mencapai 15, kan kelipatan 5. Keluar lagi 1 kambing, berarti sudah 2. Kalau sudah 15 sampai 19 keluar berapa? 3 kambing. Kemudian kalau sudah sampai 20 sampai 24 berapa kambing? 4. Jadi 5 kambing keluar 1, 10 kambing keluar 2, 15 kambing keluar 3. Terus 20 kambing keluar berapa? Keluar 4. Bisa dipaham? Iya. Kalau ontanya sudah sampai 25, kata Abu Bakar, faida balagat 25 ila 35, ya. Kalau ontanya sudah sampai 25 sampai 35, ya. 35 sampai 35. 25 sampai 35 berarti kelipatan berapa itu? 10. 25 sampai 35. Kelipatan 10, maka keluar apa? Keluar padanya bintu makhadin unsa. Ini sudah mulai antum pusing ini. Namanya ini nama-nama onta ini. Iya. Makanya antum harus hafal juga nih nama-nama onta. Jangan sampai dikasih namanya anaknya nama onta. Bintu makhad. Ada dalam hadis Ustaz, bintu makhad. Kasih nama anaknya bintu makhad. Itu anak onta namanya itu. Taib. Bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Wahia, ya, ma tamma laha sanatun. Hewan yang sudah berumur setahun. Itu bintu makhad. Ya. Jadi kalau kita kasih umur itu bintu makhad, hewan onta yang berumur berapa? 1 tahun. Ya, kemudian kata Abu Bakar, ya, fa in lam takun fabnu labun zakar. Ya, dia mengeluarkan bintu makhad yang unsa, yang betina. Kalau tidak ada, maka dikeluarkan ibnu labun. Ibnu labun yang zakar, yang jantan. Taib, lanjut. Fa idza balagat 36 ila 45. Kalau dia punya onta
sampai 36. Sampai 36 sampai 45. Sampai berapa? 45, maka keluar padanya bintu labun unsa. Keluar padanya bintu labun. Tadi bintu makhat yang keluar ya. Sekarang yang keluar bintu labun. Apa itu bintu labun? Onta yang sudah berumur 2 tahun. Iya. Onta yang sudah berumur berapa tadi? 2 tahun. Kemudian kata Abu Bakar dalam suratnya, dari ini sudah perintah Allah kepada Rasulnya ya. Ini hadis. Aturan syariat sudah ini. Kalau ontanya sudah mencapai 46 ila 60, 46 sampai 60. Ontanya sudah sampai 46 sampai berapa? 60, maka keluar hiqqah. Hiqqah, apa artinya hiqqah? Onta yang sudah berumur 3 tahun. Ya, onta yang sudah berumur berapa? 3 tahun. Ya, taruqatu al-jamal. Iya. Ini sebabnya nanti ada nama-namanya. Kenapa dikatakan taruqatul jamal? Ya. Kenapa dikatakan bintu makhat? Kenapa dikatakan bintu labun? Itu ada semuanya sebabnya, dinamakan begitu. Ya, saya tidak rinci ke sana ya. Fa idza balagat wahidah wa 60 ila 5 wa 75. Kalau ontanya sudah sampai 40 atau 61, kalau ontanya sudah sampai 61 sampai 75, maka yang keluar apa? Jada'ah. Apa itu jada'ah? Jada'ah ini onta yang berumur 4 tahun. Tidak ada di sini ya, tapi saya terangkan itu. Umurnya 4 tahun itu jada'ah. Onta yang berumur 4 tahun. Fa idza balagat 76 ila 90. Ya. Kalau sudah sampai 9, kalau sudah sampai 76 sampai 90, maka yang keluar bintu labun. Binta labun ya saya. Binta labun. Iya. Keluar binta labun. Binta ini musanna ya, cuma dia dihilangkan nunnya karena dia mudhaf. Dikeluarkan 2 bintu labun. Ya, 2 bintu labun. Yang mana itu bintu labun? Apa itu bintu labun? Onta yang berumur 2 tahun, dikeluarkan 2 dikeluarkan. Iya. Jelas ya? Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100, kalau ontanya sudah sampai 91 sampai 120, maka apa yang keluar? Fa fiha hiqqah. Hiqqatani, maka keluar hiqqatani taruqata al-jamal. Iya. Dikatakan dia hiqqah karena dia sudah mengikuti onta-onta yang dewasa. Dia sudah mulai jalan mengikuti onta dewasa. Taruqata al-jamal itu dia. Jadi keluar hiqqah. Apa itu hiqqah? Onta yang berumur 3 tahun kan? Nah, keluar 2 itu. Ya, kalau sudah berumur kalau ontanya sudah mencapai 91 sampai 120. Fa idza zadat ala 20 wa 100. Ini sekarang langsung diglobalkan sudah. Kalau ontanya sudah mencapai 121, fi kulli arba'in bintu labun. Setiap kelipatan 4 keluar bintu labun. Setiap kelipatan apa? 40, bukan 4 ya. Kalau sudah 121, setiap kelipatan 40 keluar bintu labun. Wa fi kulli khamsin, setiap bertambah 50 keluar hiqqah. Begitu saja. 121. Ya. Setiap pertambahan 40 berarti berapa? 121 tambah 40 berapa? 161. Ya kan? Bertambah 40. Jadi setiap 120. Ya, kalau 120 ya, jadi 120. Kapan bertambah 40? Jadi 120 tambah 40 berapa? 160. 160 kan? Ya, kalau sudah dia punya onta 160 kelipatan 40, keluar apa? Keluar bintu labun. Kemudian kalau kelipatan 50-nya nanti ya keluar hiqqah. Ya.
Paham ya? Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha sadaqah. Maka siapa yang memiliki onta tidak sampai 5, maksudnya dia cuma punya 4 dari onta, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Illa ayyasha rabbuha, kecuali pemiliknya mau mengeluarkannya. Makanya saya sebutkan tadi di awal, kalau orang punya onta 39, ada zakatnya? Kambing 49, 39 enggak ada zakatnya kan? Karena nanti 40 sama dengan onta. Onta ini nanti ada zakatnya berapa? 5 onta baru keluar 1 kambing. Kalau dia punya 4, tidak ada zakatnya, kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis ini dari Nabi SAW, kecuali pemiliknya mau. Dia punya 4, ya, dia mau keluarkan, ya keluar. Baik, jelas ya? Nah, dan kemarin itu sudah saya hitungkan itu cara menghitung ini hewan itu ada namanya an-nama kemarin ya, nataij, ada nataij kemarin saya bahas ya. Nataij itu mengikut kepada asalnya. Iya. Baik. Kalau 4 sampai setahun belum ada. Iya. Kalau 4, iya, pas 5, misalnya dia punya onta 4, sudah 11 bulan. Pas masuk bulan 12, masuk 1 tahun, jadi 5. Keluar tidak ini? Jawabannya tidak, karena belum setahun. Karena dia belum bisa mengikuti asal. Asalnya belum ada zakatnya. Bisa dipaham? Dia belum mengikuti asal, karena asalnya belum ada zakatnya. Tapi kalau dia sudah punya 5, kan nanti 10 baru keluar 2. Iya tidak? Onta 5 sama kambing kan? Kita onta dulu, ontanya 5. Nanti keluar 2, ini kan kalau 5 1 saja yang keluar kambing kan? Nanti dia cukup 10 baru keluar berapa? 2 kambing. Nah sekarang dia punya onta, dia punya onta 5. Oke, 9. Dia punya onta 9. Baik, dia punya onta 9. Nah, ternyata pas masuk ya, mendekati 1 tahun, ada ontanya bertambah 1, maka keluar 2. Karena dia mengikuti apa? Asal. Ya. Dia mengikuti apa? Asal. Sama dengan kambing. Kambing kan dari 40 sampai 120. Dari 40 sampai 120 itu onta yang sapi yang kambing yang keluar itu cuma apa? 1 saja. Tapi pas mendekati 1 bulan lahir kambingnya 1, berarti 121. Maka karena jumlah 121 ini ya, kewajiban syariat wajib keluar 2 kambing. Maka walaupun pertambahannya ini namanya nataijnya, nataijnya ini pertambahannya ini meskipun bertambah tidak sampai setahun, baru 1 bulan, maka wajib keluar padanya apa? Zakat. Iya, 2 dikeluarkan. Mana dalilnya? Petugas yang diperintah oleh Nabi SAW, kalau dia datang pergi memeriksa hewan ternak yang keluar zakatnya, mereka tidak minta tafsil. Ini kapan lahir ini kambingmu ini? Dipaham? Itu dalilnya. Nabi SAW perintahkan as-su'a ini orang yang memeriksa pemilik kambing yang padanya wajib zakat dan onta. Jadi kalau penagih zakat ini datang, dia dapatkan ontanya antum sudah 10, berapa yang keluar? 2 kambing. Dia tidak bertanya kapan ini onta yang terakhir lahir, tidak, dia tanya antum. Paham tak? Walaupun lahir kemarin, dia lahir 2 hari yang lalu, belum sampai setahun, baru 1 bulan misalnya, tetap keluar berapa kalau 10? 2 kambing ya, keluarkan 2 kambing. Jangan dia berkata ini kemarin 2 hari yang lalu yang lahir. Tidak. Dia itu namanya nataij. Ya, sama dengan kambing yang 120. 1 tahun sudah. Pas masuk 1 bulan, mau cukup 1 tahun 1 bulan lagi, lahir 1 kambing. Jadi totalnya 100 berapa? 21. Maka petugas zakat ini berkata, keluarkan 2 kambing. Antum punya kambing berapa? 121. Dan dia berkata, baru 5 hari yang lalu lahir itu kambing. Tidak ditafsir seperti itu. Pokoknya kau punya 121, keluar 2.
karena pertambahan mengikuti apa? Asalnya. Baik. Selesai pembahasan zakat apa? Onta. Sekarang kita masuk zakat kambing. Iya. Kata beliau fi sadaqatil ghanam. Dan untuk zakat kambing fi saimatiha, untuk hewan yang saimah. Jadi memang dipersyaratkan saimah ya. Ya, dipersyaratkan saimah. Saimah sudah kuterangkan ini berulang kali nih. Saya kira jelas sekali sudah. Intinya saimah itu digembalakan merumput di tanah yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, tidak berbayar, gratis. Syarat ketiga yang dikatakan saimah, dia digembalakan setahun atau 6 bulan lebih. Itu saja syaratnya. 3 syaratnya saimah dah? Iya, sudah. Kata beliau dalam hadis ini, kalau kambingnya itu sudah mencapai 40 sampai isyrina wa mi'ah, sampai 120. Sampai 120, maka keluar satu syatun. Keluar satu apa? Keluar satu kambing. Baik. Fa idza zadat ala isyrin wa mi'ah ila mi'atain. Kalau kambingnya sudah sampai 121. Iya. Ini kan kalimat zadat ini, perhatikan kalimat zadat. Kalau sudah lebih 120, maksudnya berapa itu? Nah, tulis itu 121 maksudnya itu. Karena kalau lebih 120, yang paling pertama masuk 121. Coba kalimatnya zadat. Tidak ada tulisan 121 di situ. Dipaham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru. Kalau kambingnya kan, kalau kambing 40, ya, keluar satu kambing sampai berapa tadi? 120. Ya, satu kambing saja. Tapi kalau sudah lebih 120, kalau kita hitung langsung 121 begini. Sampai berapa? Sampai 200. Gini. Kan? 200. 121 sampai 200 syatan, keluar 2 kambing. Iya. Dan di sini kalimat syatun 40 sampai 120 kambing, keluar satu syat, satu kambing. Di sini meliput kambing jantan dan kambing betina. Tidak ada masalah. Jelas ya? Mau keluar kambing jantan, mau keluar kambing betina, enggak ada masalah. Ya. Dan nanti ada syarat ya. Ada syarat nanti saya tulis, nanti saya sampaikan ya, bahwa mengeluarkan zakat dari zakat hewan itu tidak boleh petugas zakat mengambil yang paling bagusnya. Yang paling bagusnya di antara kambing itu, di antara onta itu. Ya. Makanya Nabi SAW berkata apa? Apa hadisnya yang saya sebut ini? Ya. Apa hadisnya itu? Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ya. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal ketika disuruh menagih zakat, membayar zakat ya. Iya. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ada hadisnya lah? Nah, itu salah satu syarat itu. Kalau dia sudah syahadat, suruh dia apa? Salat. Itu kan dakwanya Mu'ad. Kalau sudah salat apa? Bayar zakat. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau dia sudah taati antum dalam syahadat, dia sudah salat, maka ajarkan dia zakat. Wajib dia bayar zakat. Dan kalau kamu mau ambil zakatnya, kata Nabi, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati antum mengambil yang paling karaimnya. Karaim, akram, karim. Hati-hati kamu ambil onta yang paling bagus, yang paling dia suka. Nanti dia tidak ridho. Dan itu kezaliman. Dan sampai dia doakan antum. Paham ya? Iya. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu mengambil ya zakatnya orang yang paling terbaiknya. Wattaqi da'watal mazlum. Berlindunglah kepada Allah dari doanya orang yang dizalimi. Jadi yang diambil itu, kata para ulama, hewan yang diambil zakatnya itu bukan yang paling bagusnya, bukan yang paling jeleknya juga, tapi pertengahannya. Dipaham ya? Bukan diambil juga yang paling gemuk, yang paling kurusnya, tidak. Diambil yang pertengahannya saja. Iya. Dan tidak boleh diambil pejantannya, tidak boleh. Karena dari situlah hewannya itu beranak pinak. Pejantannya lah. Iya. Kan ada memang itu pejantan. Memang dia disiapkan untuk perkembangbiakan kambing betina.
sapi betina dan onta betina dari hewan jantan itu. Baik. Dan ini spermanya tidak boleh diperjualbelikan ya. Nanti dibahas di pembahasan jual beli tentang menjual sperma. Iya. Kalau kamu mau pakai hewan jantanku, bayar, nggak boleh diperjualbelikan itu. Iya. Nanti sebabnya apa di pembahasannya dibahas. Taib ya, sudah sampai tadi 121 sampai 200 keluar 2 kambing. Faida zadat ala mi'atain, kalau sudah sampai 200 sampai 300, maka kalau sudah sampai ini faida zadat ala mi'atain, kalau sudah lebih 200 berarti berapa? 201 maksudnya, sampai 300 maka keluar 3 kambing. Faida zadat ala salasmi'ah, kalau sudah lebih 300 berarti berapa? 301 ya. Kalau sudah sampai 300 atau lebih, maka setiap kelipatan 100 berarti berapa kelipatan 100-nya? 300 jadi 400, setiap kelipatan 100 keluar apa? Ya, satu kambing. Baik. Setiap kelipatan 100 keluar 1 kambing, setiap kelipatan 100 keluar kambing. Ya. Jadi kalau misalnya 300 kambing ya, setiap kelipatan 100 keluar 1 kambing. Begitu saja terus ya. Fa idza kanat sa'imatur rajul naqisatan min arba'in. Kalau seorang punya kambing kurang dari 40, ya, kurang dari 40 kambing, ya, taib, kurang dari 40, apakah kurang 1, misalnya 39, falaysa fiha sadaqah, tidak ada kewajiban zakat padanya illa ayasha rabbuha, kecuali pemiliknya mau mengeluarkannya. Difaham ya? Sudah ya? Selesai zakat kambing. Iya. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala tidak langsung membahas di matan, antum lihat di matan, tidak langsung membahas zakat apa? Zakat sapi, tapi dia melompat. Dia bahas dulu tambahan faedah, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtama'in. Ini nanti saya bahas ini. Karena seharusnya setelah pembahasan zakat apa? Onta, kambing, harusnya sapi dibahas. Ya, tapi dia melompat. Ya. Ini lompatan pertama. Lompatan kedua langsung dibahas fi riqqah. Apa itu riqqah? Riqqah itu perak. Langsung dibahas zakat perak. Enggak cocok juga dibahas dulu itu. Iya kan? Karena kan enggak cocok dibahas zakatnya apa? Zakat onta, zakat kambing, langsung zakat perak, enggak dibahas zakat sapi. Iya. Harusnya zakat apa dulu? Sapi. Nanti zakatnya sapi di belakang disimpan, itu pada kalimat wa fi hadits Mu'ad. Lihat. Ya. Nah, di situ baru dibahas zakat apa? Sapi. Wa fi hadits Mu'adin. Dan pada hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW amarah. Nabi memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk apa? Untuk mengambil an ya'khudha min kulli salasin bakarah. Untuk mengambil pada setiap 30 ekor sapi, beliau diperintahkan untuk mengambil tabi'ah atau tabi'atan. Apa itu tabi'? Nanti saya jelaskan. Wa fi kulli arba'in, pada untuk 40 sapi diambil musinnah. Rawahu ahlus sunan. Sekarang ini baru cocok kita bahas zakatnya apa? Sapi. Nanti kita melompat lagi ke belakang. Baru kita bahas itu kalimat wala yujma'u baina mutafarriq. Baru kita hubungkan dengan onta, sapi dengan kambing. Bisa dipaham ya? Ya. Dan sampai antum enggak paham ini? Paham Ji? Melompat ya? Ya. Sekarang kita bahas sapi karena beliau di sini membahas zakat sapi, dan zakat sapi ini gampang sekali. Karena dia lebih sedikit pembahasannya dibandingkan kambing dan onta. Ya. Di sini cuma disebutkan 2. 30 sapi keluar 1 tabi atau tabi'ah, 40 sapi keluar 1 musinnah. Jelas ya? Jadi kita katakan jumlah ekor sapi. Jumlah ekor sapi begini ya. 30 sampai berapa? Ya. 30 sampai 39. Apa yang keluar?
tabi atau tabi'ah. Tabi atau tabi'ah itu adalah sapi yang sudah berumur 1 tahun. Cuma kalau tabi'an ini kan bukan musanna ini ya, tapi dia mansub. Mufrad itu tabi'an. Dipaham ya? Tabi asalnya ini kalimatnya tabi'un, begitu. Iya. Yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Cuma kalau tabi'un itu, tabi'an itu sapi jantan. Ya, kalau tabi'atan sapi betina. Ya ada tandanya ada ya. Musannanya muannasnya ada tandanya. Jadi kalau dia punya 30 ekor sapi, maka keluar tabi 1 ekor sapi yang jantan atau 1 ekor sapi betina. Dipilih salah satunya. Ya. Tapi ini umur ya namanya tabi itu sapi yang berumur 1 tahun. Sapi yang berumur 1 tahun ya. Kenapa dikatakan tabi? Karena dia masih mengikut sama induknya. Tabi artinya mengikut. Tabi artinya mengikut. Dia mengikut sama induknya. Iya. Kemudian kalau dia sudah berjumlah 40 sampai 59, gini ya. 40 sampai 59, maka keluar padanya musinnah. Musinnah ini hewan sapi yang berumur 2 tahun. Taib. Kalau dilanjutkan ini 60 sampai fi kulli thalathin. Begini ya. Ini hitungannya 40 sampai 59. Kalau 60 fi kulli thalathin, gini. 60 sampai fi kulli thalathin. Ya, 60 sampai setiap kelipatan 30. Maka keluar tabi'an. Keluar apa? Tabi'ani. Maka keluar 2 tabi'. Keluar 2 apa? Tabi. Kalau ini kan tadi tabi yang keluar 30 sampai 39, keluar 1 tabi. Tapi kalau sudah 60 sampai kelipatan 30, keluar apa? Ya, keluar 2 tabi. Iya. Setiap kelipatan 30. Iya. Sedangkan setiap kelipatan 40 wa fi kulli arba'in, dan setiap kelipatan 40 keluar apa? Musinnah. Iya. Jadi di sini berapapun lebihnya ya, maka tidak terkena zakat sampai mencapai nisab. Itu namanya waqos. Ya. Itu namanya waqos. Jadi perhatikan ya. Jadi ada namanya waqos. Apa itu waqos? Ya. Waqos itu kelebihan. Waqos itu misalnya begini ya. Kalau sapi kan 30. Nanti mencapai 40 baru keluar musinnah. Paham ya? Selama 30 sampai 39 yang keluar apa tadi? Tabi. Sama dengan onta, sama dengan kambing. Onta 40 sampai berapa? 120. Berapa keluar kambing? 1. Kelebihannya kambing ini 40 ke atas, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 120 itu namanya waqos. Waqos ini berapapun lebihnya tidak keluar apanya? Zakatnya, kecuali dia telah mencapai ya nisab setelahnya. Dipaham tak? Sama dengan onta. Onta ini nanti 5 baru keluar zakatnya. Kalau dia punya 9 onta, tetap berapa? Satu kambing yang keluar. Jadi sudah lebih 4. Ya kan? Itu namanya waqos. Ya, nanti 10 baru keluar 1 kambing lagi. Kalau kambingnya sudah 13, 14, tetap dia mengikuti berapa? 10. Dipaham ya? Ya, itu namanya waqos.
Berapapun lebihnya maka tidak terkena zakat sampai dia mencapai nisab berikutnya. Dipaham tidak ini? Nah, itu namanya waqas. Waqas. Iya. Saya tutup dengan satu faedah untuk ini. Nanti saya bahas ini pembahasan setelahnya, tambahan faedahnya ini. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Nanti saya bahas itu. Iya. Iya. Kelengkapan zakat bahimatul an'am nanti saya lengkapkan pada pembahasan besok. Sini satu faedah saya tambahkan. Iya. Jadi selesai pembahasan zakat onta, zakat sapi dengan zakat kambing. Nisab yang paling sedikit itu 40 ekor untuk kambing ya. Ya, 40 ekor. Ya, dan zakatnya juga 1 ekor ya. Berapapun lebihnya maka tidak ada zakatnya sampai mencapai nisab berikutnya, yaitu 121. Dan zakatnya 2 ekor tah? Ya. Berapapun lebihnya maka tidak ada zakatnya sampai mencapai nisab berikutnya. Ya. Yaitu 121 ekor dan zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 201 sudah maka zakatnya 3 ekor kambing. Demikian seterusnya sampai mencapai 300. Berapapun lebihnya maka tidak ada zakatnya. Iya. Baik. Ini adalah pendapat jumhur berdasarkan hadis Abu Bakar riwayat Al-Bukhari. Iya. Faedah kedua tentang masalah waqas. Waqas misalnya. Iya. Itu waqas. Jadi kalau untuk waqas pada sapi, contohnya waqas pada sapi ya. Contoh waqas pada sapi kan tidak ada zakat pada waqas. Waqas pada sapi antara 30 sampai 40. Ada berapa ekor kambing waqasnya? Berapa ekor sapi yang waqas di sini? 9. 30 sampai 40 ada 9 sapi di situ yang bertambah. Itu namanya waqas. Kan sapi 30. Nanti 40 baru keluar 2. Baik. Jadi antara 30 sampai 40 berapa ekor? 9 ekor ini namanya apa? Waqas. Ya, tidak terkena zakat. Ya. Adapun waqas pada kambing dan domba sama domba antara 40 sampai 121. Jadi antara 40 di atasnya 40, di bawahnya 121 itu namanya waqas. Berapa totalnya? 80 ekor semua. Jadi kalau kita hitung ya dari 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110, 120. 80 waqas. Jadi 80 kambingnya ini waqas namanya. Tidak ada zakatnya itu kecuali mencapai nisab berikutnya. Berapa nisab berikutnya? 121, 81 baru kena. Waqas ini perhatikan ya. Catatan penting ini tambahannya yang belum antum tahu. Waqas enggak ada zakatnya tah? Itu hanya berlaku pada hewan ternak saja. Waqas berlaku hanya pada hewan ternak, dicatat baik-baik itu. Jangan antum pakai ini waqas untuk zakat perdagangan dengan uang. Enggak. Untung. Karena untuk zakat perdagangan, zakat uang, zakat perdagangan termasuk zakat ya, zakat perdagangan ya. Itu tidak berlaku. Ya, waqas seperti ini ya. Jadi jangan dikatakan berapapun untungnya tidak keluar. Justru untungnya yang keluar dengan modalnya. Kalau zakat perdagangan. Jadi ini hanya berlaku pada hewan ternak dan tidak berlaku pada zakat harta yang lainnya. Baik. Selesai pembahasan kita untuk sementara, insyaallah nanti saya lanjutkan lagi pembahasan zakat hewan ini. Ya. Di pembahasan zakat hewan ini ada pembahasan yang disebutkan satu tafri'at ya, cabang dari cabang yang disebutkan Sa'di di sini, tidak boleh disatukan apa yang asalnya berpisah dan tidak boleh dipisahkan apa yang asalnya bersatu. Karena dia khawatir sedekah. Nah, itu nanti akan datang saya bahas.
Tidak susah itu, mudah saja insyaallah. Dan termasuk pembahasan yang boleh diambil zakatnya, ada syarat-syaratnya. Demikian pula hukum khultah. Jadi ini sebenarnya disebutkan oleh As-Sa'di, ini dimasukkan oleh para ulama tentang hukum al-khultah. Al-khultah itu hewan yang bercampur. Jangan sengaja dicampur asalnya berpisah, jangan dipisah yang asalnya bercampur. Iya. Karena takut sedekah. Namanya hukum khultah. Sekian ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Fail.